Thank you, Claire. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi tadi ini tentang aku ya, udah dikenalin nih sama tadi Lilis. Em, dan sebenarnya tadi Lilis sempat nyebut ya, kayak, oh diborong semua nih sama Salma gitu ya. Dan ini tuh aku bukan mau sombong, bukan mau membesarkan diri, enggak ya. Tapi aku mau membuka mata kalian, membuka perspektif bahwa kalian tuh bisa loh, kalau kalian pengen punya mimpi, ngelakuin A, B, C, pengen belajar skill baru, nggak ada yang menghalangi kalian untuk melakukan itu. Saat ini aku seorang dokter, tapi jujur sebenarnya jadi dokter tuh buat aku kayak hobi sih gitu. Karena aku punya banyak banget hal lain yang aku lakuin setiap harinya. Contohnya kayak bikin mengenal diri. Mengenal diri itu mungkin organisasi yang serupa sama Puan Bisa ya. Di sini tuh ada Dini Aulia tuh pernah jadi volunteer di mengenal diri juga. Dini batch 2 ya Dini. Dan aku juga mungkin ya jadi speaker kayak gini. Hari ini adalah speaking event kedua aku. Jadi tadi pagi juga ada di universitas. Terus habis itu aku ikutan Putri Indonesia. Terus pas aku kuliah juga banyak ikutan lomba-lomba. Dan mungkin tujuannya juga bukan untuk kayak mencari validasi atau cuma ngumpul-ngumpulin sertifikat gitu, enggak ya, tapi benar-benar karena aku percaya ini tuh misi aku nih gitu. Aku tuh punya misi untuk aku pengen bantuin orang-orang bisa jadi versi terbaik dirinya sendiri gitu. Terutama jadi sahabat bagi diri sendiri. Jadi kalau kalian tuh punya mimpi gitu, di sini nih aku bakal sharing life hack-nya tuh gimana sih supaya kalian bisa mencapai semua mimpi-mimpi itu gitu. Karena semuanya tuh dimulai dari mindset kita dulu nih. Kita bakal dive deep hari ini ke diri kita sendiri, kenalan sama diri sendiri, dan langsung praktek ya. Jadi eh, makanya tadi Lilis bilang siapin pulpen sama buku, atau kalau yang suka journaling di iPad juga boleh, atau kalau yang lagi di tengah hutan nggak ada sama sekali buku dan iPad, pakai handphone juga nggak apa-apa, tapi kalau nulis itu kayak bakal lebih cespleng aja gitu. Oke, nah sebelum kita mulai, aku pengen tanya dulu dong ke kalian, apa sih niatnya ikutan workshop hari ini? Tapi coba sebelumnya kita mungkin tadi yang masih pikirannya kemana-mana, masih mikirin masa depan, masih mikirin kayak deadline-deadline, masih kayak, aduh hari ini malam minggu harusnya aku keluar rumah gitu ya. Kita coba kembali ke momen saat ini dulu, karena kalian ada di sini itu uh, udah sebuah decision yang sangat bagus, sangat baik untuk kalian tentunya. Let's all take a deep breath, tarik nafas yang dalam dan panjang. Kita tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut ya. Kalau mau meletakkan kedua tangan di atas dada juga boleh, biar semakin berkoneksi sama diri sendiri. Tarik nafas, buang lewat mulut. Sekali lagi ya, tarik nafas, buang lewat mulut. Sekarang coba tanya ke diri sendiri, apa sih yang pengen aku dapetin selama 1 jam ke depan? Aku pengen belajar apa, aku pengen dapet insight apa, outcome apa yang ingin aku dapatkan. Kalau udah dapet jawabannya, aku pengen kalian share dong di kolom chat supaya teman-teman yang lain juga tahu dan aku juga tahu dan kalian juga jadi semakin ada pengingat gitu. Oh oke, ini nih yang mau aku pelajarin hari ini. Kita tunggu nih jawaban-jawabannya ya. Tenang aja, tidak ada jawaban benar dan salah. No one's judging. Mau satu kata juga nggak apa-apa, satu kalimat boleh. Kita tunggu ya. Atau ada yang mau langsung on mic?
juga boleh. Oke, Clarissa pengen lebih bisa ikhlas. Very good intention. Tapi lebih pengen ketemu Kak Salma. Kenapa ya, Clara? Kenapa pengen ketemu aku? Oke, ini udah ketemu. Dipe cuma kepikiran mau curi ilmu keren dari orang yang keren juga. Amin. Silahkan menjadi pencuri yang handal malam ini ya. Yuk, yang lain ditunggu juga jawabannya. Pramesti pengen bisa improve apa yang udah aku lakukan untuk self development aku sama dapat insight baru. Yes. Pasti kamu udah pernah nih ngelakuin banyak hal untuk self development kamu sendiri. Kita semua sekarang tidak dimulai dari nol ya. Kita semua pasti udah mulai dari angka yang berbeda-beda. Tapi kalau kita tetap punya apa ya, mindset atau ya mindset curiosity gitu, tetap penasaran atau beginner mindset, that's the word, beginner mindset, kita pasti bisa mendapatkan insight-insight baru hari ini. Meli, aku mau tahu cara berkembang lebih, tapi dengan cara yang tepat. Soalnya aku suka bingung dari mana. BTW, aku suka banget nonton PI. Oh, kamu pageant lovers ya? Hai Meli. Oke, kita coba cari, kita bantu Meli ya untuk mencari cara berkembang dengan tepat. Oke. Shakila Rauda pengen improve dan jadiin diri ini lebih terarah. Tahu apa yang mau dilakukan. That's a very good keyword. Tahu apa yang mau dilakukan. Karena kadang kita mau berkembang, tapi mau ke arah mana aja nggak tahu gitu kan. Kita mau, tadi judulnya building new skills, tapi skill apa yang mau dikembangin aja nggak tahu gitu kan. Jadi kita akan sama-sama menjawab itu. Oke, keep them coming ya, teman-teman yang belum nulis di chat boleh lanjut tulis. Aku akan lanjut dulu. Oke, pasti teman-teman di sini semua punya handphone, punya iPad, punya laptop, ya kan? Pasti pernah kan ya ngeliat gambar ini, ya nggak sih? Pernah nggak guys? Pernah nggak? Kayak software update gitu. Atau mungkin kalian pakainya Android ya, jadi bukan iOS, nggak apa-apa ya. Eh, Mungkin aku tim iOS, tapi kalau yang Android juga nggak apa-apa. Pasti kalian pernah ya ngeliat ini. Pernah, oke. Ada software update nih gitu. Terus biasa ada pilihannya mau update sekarang atau mau ditutup. Kalian lebih sering klik tutup atau lebih sering klik oke deh gue update sekarang. Remind me later. Oke, Dipe. Yang lain gimana? Langsung, oke gue mau update sekarang juga atau nge-close? Tutup. Oke, remind me later juga close. Oke. Kira-kira kenapa sih kita lebih pilih untuk ngeklik close? Kira-kira kenapa nih guys? Yang pada jawab close. Clarissa, Alisa, Dipe, Utu Intan, Salsabila, Meli. Kenapa kliknya remind me later atau close? Karena pas keluar pemberitahuannya lagi sibuk. Soalnya aku takut jaringannya nggak stabil. Yes. Kalau aku kayak bisa nanti-nanti aja update-nya. Ya, karena kadang ada update yang malah bikin agak ngehang. Yes, kayak nanti aja Kak, karena nggak mau ribet. Soalnya update itu lama. Males Kak. Oke. Ya, relatable semua ya jawabannya. Karena belum tahu update-nya bakalan kayak apa, jadi nanti aja. Oke, relate semua. Aku setuju ACC. Dan aku juga, aku guilty of that ya. Kalau untuk teknologi, aku juga sering nge-close. Tapi, kalau misalnya nih, kalian selama berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu ya, udah ada iOS 14, iOS 15, iOS 16, tapi kalian tetap di iOS 13 terus. Kira-kira konsekuensinya apa, guys? Kira-kira jadi apa tuh handphonenya atau laptopnya jadi gimana guys? Lucu ya kalau ngomong di Zoom tuh kayak aku tahu kalian lagi ngetik tapi aku nungguin kalian jawab. Oke, jadi lemot. Jadi ketinggalan di zaman Majapahit. Jauh ya, Say. Ya, benar. Ada beberapa fitur yang nggak dapat, kualitas jadi berkurang. Jadi nggak ngikut tren orang-orang dengan berbagai macam pembaruan. Bener banget kayak, ih, kok handphone kamu bisa bisa copy paste muka gitu sih? Kok aku belum bisa gitu kan? Banyak aplikasi yang nggak bisa keakses. Oke, sip nih. Bener banget jawaban kalian keren-keren. Pasti relate ya semua.
Dan ini adalah analogi dari self development nih teman-teman. Kalian sadar gak sih bahwa setiap hari kita bangun tidur itu adalah kesempatan untuk kita update diri kita. Dan sebenarnya setiap hari kita tuh ngedapetin notifikasi ini juga dari universe gitu. Ada versi baru nih dari diri kamu. Aku Salma 2.0 gitu yang bisa diupdate. Tapi sama dengan analogi yang tadi tuh di slide pertama, kita tuh sering banget langsung kayak ngeklik close. Kenapa? Ya kurang lebih sama ya sama tadi analogi kita nggak close updatean di software handphone. Aduh nggak ada waktu deh buat mikirin ala-ala self development. Kayak gue udah sibuk banget deh sama pekerjaan atau sama perkuliahan gue gitu. Atau kayak, ya udahlah ngapain sih, emang aku kan ditakdirkan ya udah gini-gini aja gitu ya, kayaknya nggak perlu deh, bermimpi terlalu tinggi, kayak gini juga udahlah nggak apa-apa gini-gini aja. Atau tadi kalau handphone takut nge-hang gitu ya, kalau diri kita sendiri mungkin sebenarnya ada hal yang kita abaikan dan kita takut kalau kita tuh bener-bener dive deep untuk self development dan mengenal diri kita jadi harus, berpapasan dengan masalah-masalah yang selama ini kita abaikan. Dan kenapa sih kita kayak gini? Kenapa kita, malah ngeklik close gitu ya? Karena self development is hard work. Self development can be triggering. Self development takes a lot of energy, a lot of time, ya kan? Dan ya butuh komitmen, butuh disiplin, butuh motivasi. Ya nggak sih? Jadi memang lebih gampang dan lebih nyaman sebenarnya untuk kita ya udah kita klik close aja gitu kan. Nah, sebenarnya ini kembali lagi ke curhatan aku tadi di awal pas ditanya sama Lilis ya. Salma dari dulu pengen ikut Putri Indonesia atau enggak sih? Sejujurnya iya, itu mimpi aku dari aku kecil kali ya. Pengen banget ikut Putri Indonesia. Tapi selama bertahun-tahun notifikasi itu muncul kan. Kayak oke, ini udah waktunya nih buat ikutan yuk ikutan gitu kan. Tapi aku selalu ngeklik close. Karena kayak aduh enggak deh kayak aku nggak siap, kayak aku I'm not good enough. Kayak aku gak ditakdirkan deh untuk ikutan Putri Indonesia, apalagi dengan kulit aku vitiligo kayak gitu. Sampai akhirnya aku sadar kayak, tunggu dulu deh. Kayak bukannya aku tuh pantas ya untuk menjalani hidup yang paling memuaskan, yang paling fulfilling untuk aku. Bukannya aku pantas ya untuk menjalanin my dream life and become the best version of myself. Nah, ketika aku sadar itu, aku klik update. Dan yes, banyak banget hal yang harus aku kembangkan dari diri aku. Dan bukan menurut aku ya, sebenarnya yang penting tuh bukan mengembangkan secara fisik kayak oke aku harus kayak sesuai dengan standar kecantikan gitu ya. Aku jauh dari standar kecantikan yang ada. Iya nggak sih? Kayak ya Allah dari kulit gue aja kayak gini. Dan aku juga nggak kurus slender kayak model-model. Nggak sama sekali. Tapi yang aku kembangkan adalah mindset aku, public speaking skills aku, terus apa sih value yang mau aku bawa, apa advokasi yang mau aku bawa gitu. Dan pasti buat teman-teman akan relate dengan hal-hal lain. Kalian pasti punya mimpi-mimpi yang berbeda gitu. Dan ketika kalian klik update, yes, it is hard work. Tapi you are who you create yourself to be. Kalau misalnya nih kamu percaya bahwa kamu tuh nggak cukup baik, nggak cukup bagus untuk menjadi versi diri kamu yang kamu impikan, maka kamu benar. Dan yes, ya udah hidup kamu akan gitu-gitu aja. Tapi kalau kamu percaya bahwa kamu tuh bisa kok untuk mencapai mimpi kamu bisa mendapatkan beasiswa yang kamu inginkan, pekerjaan yang kamu impikan, pasangan yang kamu dambakan, kamu mau buka bisnis yang selama ini kamu impi-impikan yang ada di belakang kepala kamu mau bangun organisasi sendiri, kamu mau ngelakuin apapun, kamu mau bangun skill, mau belajar bahasa baru, kalau kamu yakin kamu bisa, maka kamu akan bisa. So it all starts with the mind. It all starts with your mindset gitu. Semua dimulai dari kepala dulu nih. Kalau di dalam kepala kamu aja kamu ngerasa kamu nggak akan bisa, ya sorry to say, then kamu pasti nggak akan bisa. Tapi kalau kamu mau mengubah itu, oke, gue bisa, maka kamu pasti akan bisa juga. Oke, so
eh, hari ini kita bukan ngomongin tentang productivity yang time management, yang kayak apa Pomodoro timer, terus yang bikin priority list, enggak. Hari ini kita bakal ngomongin life productivity. Gitu. Gimana caranya lo tuh bisa produktif untuk hidup lo. Oke? Nah, self development tuh apa sih sebenarnya definisinya gitu kan? Kan kita judulnya self development nih. Self development itu adalah looking inward, ke dalam diri sendiri. Jadi bukan ngelihat keluar orang lain ngapain, orang lain pencapaiannya apa, atau bahkan ekspektasi orang lain ke kamu, ekspektasi orang tua, ekspektasi society ke kamu. Bukan, tapi ngelihat ke dalam diri sendiri. Definisi sukses buat gue apa, definisi bahagia buat gue apa, kira-kira yang bikin gue ngerasa fulfilled itu apa. So it's about looking inward. And it's about taking responsibility to be the best version of yourself. Kamu yang bertanggung jawab nih untuk jadi versi terbaik diri kamu. Kita nggak bisa nunggu sebuah keajaiban. Kita nggak bisa nunggu ada orang yang menemukan talenta kita, kemudian kita akan dihantarkan ke kehidupan impian kita. Enggak ya, bukan tentang itu. Tapi kamu nih yang punya tanggung jawab untuk jadi versi terbaik diri kamu. Aku paham bahwa di dunia ini banyak hal yang di luar kontrol kita. Tapi seenggaknya ada dua hal yang selalu dalam kontrol kita, yaitu pikiran kita dan aksi kita. So, hari ini aku bakal kasih kita life hack nih, gimana sih caranya kalian bisa be in control of your mind, of your thoughts, and your action, your behavior, supaya kalian bisa jadi versi terbaik diri kalian dan bisa productive for life. Nah, oke. Gue yakin banget nih, kalian pasti kan, tadi aku bilang kalian adalah populasi yang berbeda ya. Pasti kayak udah sering lah denger self-development. Mungkin ada yang udah mulai, oke aku mau rajin olahraga, ada yang udah nyoba meditasi, ada yang udah nyoba baca buku tiap malam, morning routine gitu ya, atau journaling, atau bahkan bikin to-do list. Tapi kalian pernah nggak sih udah nyobain semuanya, udah kayak oke gue udah ngelakuin semua hal yang dilakuin sama Mbak Najwa Shihab gitu. Tapi kok gue nggak jadi Mbak Nana, nggak jadi Mbak Nana ya gitu. Kenapa ya gitu? Atau kalian udah ngechecklist semua isi to do list kalian, terus kayak tapi kok gue masih ngerasa nggak puas ya sama hidup gue gitu. Pernah nggak sih kayak abis itu jadi ngerasa kayak ini ada gunanya nggak sih? Kok kayak aku udah berusaha self development tapi gini-gini aja ya. Aku tetap nggak produktif juga ya gitu. Kalau aku sih pernah banget ngalamin kayak gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, mungkin kita perlu mendefinisikan dulu nih, produktif itu apa sih? Coba aku mau tanya dong sama teman-teman, kira-kira produktif tuh menurut kamu apa sih? Coba aku langsung kita on mic aja yuk biar seru. Siapa ya? Yang lagi on cam boleh atau siapapun ada yang mau share kira-kira produktif tuh menurut kalian apa definisinya? Kak, aku mau boleh nggak? Boleh, siapa tuh yang ngomong? Silvi, Kak. Oh, oke, Sylvie. Gimana, Eh, gimana? Menurut Kalau dia apa? menurut aku sih produktif itu ketika kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik gitu. Jadi kayak ada kegiatan yang bermanfaat lah. Jadi waktu kita tuh nggak terbuang sia-sia gitu loh, Kak. Menurut Yes, aku sih kayak gitu. very good answer. Thank you. Tadi siapa namanya? Sorry, Sylvie ya? Iya, Silvi, Kak. Silsi apa Sylvie? Silvi. Silsi, lucu banget namanya. Oke, thank you Silsi. Tadi Silsi mengucapkan bahwa produktif itu intinya nggak menyia-nyiakan waktu gitu ya, dan kita uh, ada hal yang kita lakuin gitu ya. Nah, oke, aku setuju banget nih sama jawaban kamu, ACC gitu ya. Dan sebenarnya jawaban kamu nih yang benar gitu. Karena banyak orang yang mikirnya tuh produktif itu ya udah yang penting ngelakuin sebanyak-banyaknya hal dalam waktu yang lebih singkat gitu. Tapi tadi Silsi bilang yang penting adalah kita melakukan hal-hal yang penting. Atau mungkin bahasa yang lebih nancep adalah hal-hal yang bermakna untuk kita gitu. Jadi kalau mungkin kalian cari definisi produktif, ada yang bilang it's doing more in less time. Ngelakuin 10 hal dalam waktu 10 menit gitu misalnya. Tapi kalau 10 hal itu nggak penting, kalau 10 hal itu nggak bermakna, itu namanya nggak produktif juga nggak sih? Ya nggak? Soalnya lo ngelakuin 10 hal, tapi 10 hal itu kayak, ngapain ya gue ngelakuin itu? Ya gak sih? Jadi buat ini aku
basically memparafrase apa yang Silsi katakan. Produktif itu adalah doing more of what is meaningful. Melakukan apa yang sebenarnya bermakna buat kita. Nah, sekarang PR-nya adalah kita tahu nggak sih yang bermakna buat kita tuh apa gitu. Jadi dibanding daripada kita ngikutin eh, apa yang semua orang lain lakuin gitu. Oh, si Mbak Najwa Shihab nih bangun jam 4 pagi, abis itu dia yoga, abis itu dia journaling, abis itu dia minum jus sayur, abis itu dia jadi Mbak Nana gitu. Kalau kita ngikutin itu, apakah kita akan jadi Mbak Nana? Enggak juga gitu kan. Karena kita nggak bisa eh, cuma ngikutin blueprint yang dikasih sama orang lain. Jadi di sini di presentasi hari ini juga aku bukan memberitahu kalian oh kalian tuh harus A B C enggak, tapi ini kalian akan mengeksplor sendiri gitu. Kita akan fokus on the self part of self development instead of just following what everyone else is doing. Nah, jadi setelah ini kita bakal langsung journaling nih guys. Jadi kita bakal go through the process together ya. Uh, Sebelumnya teman-teman tadi udah nyiapin ya buku pulpen atau iPad. Buat teman-teman yang baru join di tengah-tengah, boleh siapin alat-alat journalingnya. Kalau yang nggak ada banget, pakai handphone nggak apa-apa, tapi aku tetap menyarankan kalau bisa tulis tangan. Oke, sebelum kita mulai journalingnya supaya kita lebih chill, aku mau pasang lagu dulu dan kita bakal uh, kembali ke present moment lagi dulu ya. Oke, sejenak. Bentar ya. Kayaknya aku tidak bisa memasang lagu, jadi tidak apa-apa. Kita ini aja ya, kita with silence aja nggak apa-apa. Nanti kalau di tengah-tengah aku bisa sambil pasang lagu, aku akan pasang. Oke, sekarang sebelum kita mulai journaling, kita latihan mindfulness sebentar. Teman-teman boleh cari tempat duduk yang nyaman dulu. Oke, lagi tangannya boleh diletakkan di atas dada ya, supaya kita berkoneksi sama diri sendiri. Kita tarik nafas yang panjang dan dalam, nafas yang paling panjang yang kalian ambil sepanjang hari. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Perlahan-lahan boleh memejamkan kedua mata. Tarik nafas yang dalam lagi. Hembuskan. Kembali bernafas seperti biasa. Tidak perlu diatur nafasnya, tidak ada cara bernafas yang benar maupun salah. Sekarang kita rilekskan kerutan di dahi, rilekskan pundak, rilekskan wajah, rasakan detak jantung atau gerakan dada di tangan kamu saat ini. Kita siap untuk berkoneksi dengan diri sendiri. Boleh diulangi dalam hati. I am ready to become the best version of myself. I am ready to become the best version of myself. Oke, kalau sudah siap, boleh perlahan-lahan membuka kedua mata. Kita siap untuk menjadi versi terbaik diri kita. Sekarang aku mau ngajakin teman-teman untuk refleksi diri dulu nih.
Kalau tadi siapa ya tadi? Meli ya yang bilang pengen mengembangkan diri tapi nggak tahu arahnya kemana gitu kan. Kita mulai dengan refleksi dulu. Jadi ini ada namanya life wheel. Kalian kan nggak punya gambarnya ya, jadi nggak perlu digambar ulang. Kalian cukup tulis aja nanti poin-poin, misalnya friends nilainya berapa, family berapa, community berapa, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah dari skala 1 sampai 10, seberapa puas sih kamu dengan area hidup di masing-masing uh, tulisan ini? Jadi ada yang income, management of finance, financial freedom, self-growth, self-love, self-awareness. Kata kuncinya puas ya. Jadi bisa aja nih income kamu 0 misalnya. Tapi kamu puas dengan 0 itu nggak apa-apa. Berarti nilainya bisa 10 gitu ya. Jadi 1 itu tidak puas sama sekali, kamu ingin mengubah area hidup tersebut, 10 itu kamu udah puas. Stop dengan area hidup itu. Ini aku bakal agak zoom ya. Oke, aku kasih waktu teman-teman untuk menjawab di masing-masing poin ini ya. Oke, silakan ya teman-teman. Oke, kalau yang udah, boleh nggak tulis di kolom chat atau kasih reaction biar aku tahu. Tunggu ya. Ada yang udah. Oke, Sylvie sudah. Thanks Sylvie. Yang lain gimana? Ini aku sambil berusaha untuk nyalain lagu ya guys. Somehow Spotify aku tidak mau nyala. Oke, yang lain udah juga, Dipe udah, Shakila udah. Oke, kita tunggu yang lain juga untuk menjawab. Oke, udah ya, sip.
Karena ini yang inti nih, jangan sampai ketinggalan. Oke, kalau yang belum banget boleh di screenshot atau di foto dulu ya, slide yang ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, kita kan tadi udah nilai nih ya dari skala 1 sampai 10. Berarti sekarang kelihatan kan ya guys ya, area mana sih ternyata dalam hidup kita yang kayaknya nilainya nih masih kurang puas nih gitu. Nah, coba kita sekarang bikin goal short term aja sampai 1 bulan ke depan. Kira-kira area hidup mana sih yang pengen kamu kembangin? Bisa aja kamu bingung nih misalnya karena kok nilainya banyak yang rendah ya Kak Salma gitu. Kalian bisa pilih dari pertama, yang mana sih yang paling gampang untuk dikembangin. Misalnya dia nilainya nggak jauh-jauh banget, nilainya 5 gitu, jadi nggak jauh-jauh banget ke 10 gitu ya, sehingga kenapa kalau dia paling gampang, jadi kamu akan ngerasa puasnya lebih cepat atau lebih mudah. Atau bisa juga kalian cari yang justru paling rendah nih nilainya, 1 gitu misalnya. Jadi ketika kalian mencapai itu, kalian akan ngerasa puas banget gitu ya. Jadi terserah kalian, gunakan intuisi aja, kira-kira yang mana nih yang pengen kamu kembangkan dalam 1 bulan ke depan. Pilih satu aja dulu ya, kita fokus ke satu dulu. Oke, harusnya udah ya, gampang kan ya, cuma milih aja, nggak perlu di-overthinking juga, pokoknya biasanya hal pertama yang kalian pilih itu yang udah sesuai sama intuisi kalian. Aku lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira nih rasanya kayak gimana sih kalau misalnya kamu bisa area hidup itu tuh nilainya jadi 10 di bulan depan. Misalnya nih, oke, kalau nilai aku udah 10 tuh aku bakal bangun tidur rasanya lebih plong, aku bakal tidur lebih tenang, atau aku bakal ngejalanin hari dengan lebih semangat, aku bakal pakai baju yang warna-warni misalnya, atau aku bakal kayak lebih murah senyum ke orang-orang di sekitar aku. Kira-kira rasanya tuh kayak gimana sih? Ngerti kan rasa ya? Bukan outcome-nya, bukan goal-nya, tapi rasanya tuh kayak gimana sih gitu. Coba ditulis dulu ya untuk aku udah bisa sambil setel lagu, jadi kita lebih chill. Oke, boleh dilanjutin aja ya jawabannya untuk pertanyaan yang ini. Semoga udah terjawab. Walaupun cuma 1-2 kalimat atau 1-2 kata, seenggaknya kalian ada gambaran ya. Kira-kira rasanya tuh kayak gimana sih kalau aku bisa mencapai target aku bulan depan nih, area hidup ini nilainya jadi 10. Kita lanjut ya. Nah, kenapa sih bermakna atau penting untuk kamu mengembangkan area hidup itu? Ini aku kasih contoh ya. Misalnya, aku tuh tadi pengen mengembangkan manajemen finansial aku. Kenapa sih penting buat aku bisa lebih bagus manajemen finansialnya? Oke, jawabannya karena aku mau nikah nih bentar lagi, jadi aku harus bisa manajemen finansial dong. Kalau kalian udah dapat jawaban kalimat pertama itu, coba tanya lagi, terus kenapa? Gitu. Terus kalau dapet jawabannya, coba tanya lagi, terus kenapa? Terus kenapa? Sampai kalian dapat seenggaknya udah nanya kenapa minimal 3 kali. Jadi kalau tadi contohnya, oh aku pengen bisa manajemen finansial dengan lebih bagus, soalnya aku kan mau nikah. Emang kenapa?
Ya kan kalau udah mau nikah, aku berarti nggak bisa bergantung sama orang tua lagi ya. Aku harus bisa manajemen finansial aku sendiri. Terus emang kenapa? Soalnya aku pengen bisa independen dan ngerasain kebebasan. Oke. Berarti itu alasan aku. Aku pengen merasakan kebebasan, aku pengen merasakan independen. Mungkin alasan buat orang beda-beda, ya kan? Kenapa penting nanya ini? Soalnya ternyata alasan aku pengen manajemen finansial tuh bukan buat beli tas atau buat beli baju mewah, tapi ternyata karena aku pengen merasakan independence. Itu penting kan untuk kita tahu itu. Ya, aku kasih waktu teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang ini ya. Semoga udah terjawab ya buat teman-teman. Aku juga ikutan kok guys, jadi aku juga tadi ikutan mikir. Semoga udah terjawab. Nah, sekarang aku lanjut dulu ya ke pertanyaan yang, bukan pertanyaan nih. Setelah ini kita bakal bahas sesuatu dulu. Oke. Mungkin tadi teman-teman di sini punya mimpi yang besar atau punya keinginan yang, aduh ini sebenarnya udah dari lama sih aku pengen gitu ya. Dan mungkin nggak tahu mulai dari mana atau nggak tahu rasanya itu jauh banget. Tapi aku cuma mau memberikan insight ke kalian bahwa all big things come from small beginnings. Nggak ada seorang penulis yang tiba-tiba langsung ngelahirin buku, tapi semua dimulai dari satu halaman dulu. Sama aku juga nulis buku, nggak tiba-tiba langsung jadi bukunya besok, tapi dimulai dengan aku punya kebiasaan atau habit untuk menulis seenggaknya satu halaman per hari. Nggak ada orang yang jadi speaker langsung bisa jadi speaker di TED Talk atau langsung jadi speaker internasional. Pasti dimulai dari event-event kecil dulu, ya kan? Nggak ada orang yang menang maraton langsung menang aja, tapi dimulai dengan latihan lari setiap pagi dulu. Jadi semua hal yang besar, apapun yang kalian impikan, dimulai dari small beginnings dulu. Nah, sekarang aku mau share ke kalian, ini dari buku Atomic Habits. Penulisnya adalah James Clear, aku yakin kalian udah pernah dengar. Jadi ada 3 layer nih, namanya outcome, proses, sama identity. Pertama, kita perlu tahu dulu nih outcome-nya secara spesifik kita pengennya apa. Misalnya, oke, aku pengen bisa lari 10K pada akhir bulan ini. Terus kita lanjut nih, biasanya orang tuh berhenti di outcome nih, berhenti di outcome, terus kayak, tapi gue nggak tahu cara mencapainya gimana gitu kan. Nah, kita lanjut dulu nih ke proses. Proses ini adalah habit atau kebiasaan yang ingin kalian bangun. Misalnya, oke, untuk itu aku akan lari di taman setiap pagi. Nah, banyak orang yang berhenti juga nih di proses. Akhirnya apa? Akhirnya kayak ya udah kehilangan motivasi, kehilangan disiplin, terus kayak ya udah nggak jadi dilakuin gitu. Atau cuma ngelakuin 3 hari, abis itu that's it. Kayak udahlah nggak, kayak gue nggak bisa deh gitu. Nah, untuk itu kita akan lanjut ke identity. Identity ini artinya adalah apa sih yang perlu kamu percaya ada di dalam diri kamu untuk kamu bisa mencapai outcome ini gitu. Um, Kalau dari contoh ini berarti identitinya misalnya adalah aku seorang pelari. Jadi pada akhirnya kita tuh justru melupakan outcome-nya, kayak ya udah terserah lah mau 10K, mau 5K, atau bahkan mau full maraton 42K gitu ya.
Tapi yang terpenting adalah identitinya. Aku adalah seorang pelari gitu. Semoga kebayang ya teman-teman. Aku kasih contoh satu lagi. Misalnya tadi kalian milih mau dikembangin adalah self growth gitu. Oke, outcome yang dipilih adalah aku mau baca 10 buku deh bulan ini. Prosesnya gimana ya caranya? Oke, aku akan baca 10 halaman sebelum tidur di sofa sebelah kasur, misalnya gitu. Identitasnya, aku emang tipe orang yang penasaran dan suka belajar sih, gitu. Jadi, kalau misalnya nanti besok kalian mager baca buku gitu, tapi kalian ingat lagi, taruh identitas gue kan gue orang yang emang penasaran, yang emang pengen baca buku gitu. Jadi kalian akan uh, melakukan habit itu secara natural karena itu memang identitas kalian. Atau kalau contoh aku tadi misalnya aku pengen bisa financial management dengan lebih baik. Outcome-nya oke, aku pengen bisa nabung 5 juta bulan ini. Berarti prosesnya adalah oke, habitnya aku akan tabung 1.250.000 per minggu gitu kan. Identitasnya I'm just the type of girl who is good with her money. Bisa gitu kan? Aku emang tipe cewek yang on top of her money game. Kayak I'm good at managing money. Itu penting banget karena kadang kalau tentang uang kita tuh suka kayak ya udah aku emang tipe orang yang nggak bisa ngebudget gitu. Nah, itu tuh identitas itu yang menghalangi kita untuk mencapai goal kita. Jadi kita bakal turun sampai ke identitas. Nah, sekarang ini mungkin ada teman-teman yang tadi baru join ya, yang baru masuk di tengah-tengah Zoom. It's okay, kalian bisa langsung ikutan di sini. Kita langsung aja masuk ke 3 pertanyaan ini. Aku akan kasih waktu kalian untuk menjawab. Boleh dimulai dari outcome dulu atau dari identity dulu. Terserah kalian yang mana yang paling gampang. Outcome-nya secara spesifik, apa sih yang mau kamu capai dalam 1 bulan? Prosesnya, habit apa yang perlu kamu lakuin setiap hari? Formulanya kayak gini. Aku akan melakukan actionnya apa, di mana, setiap apa. Karena aku pernah dengar, location has energy and time has memory. Lokasi itu punya energi dan waktu itu punya memori. Jadi kalau kalian ngelakuin sesuatu di tempat yang sama, pada waktu yang sama setiap harinya, it becomes easier untuk ngelakuin habit itu. Oke? Lalu identitas apa nih yang perlu kamu percaya ada dalam diri kamu untuk bisa mencapai proses dan outcome ini? I'll give you time to reflect on this. Take your time, oke? Okay? Cepet banget, Dipe. Aku masih nulis buat diri aku sendiri. Yang lain juga ya. Boleh nulis dulu. Oke, udah. Wah, cepet banget, guys. Oke, aku juga baru selesai. Semoga udah ada gambaran. Dan kalau kata James Clear, bahkan kita bisa ngelupain artinya sebenarnya. Oke, nah, kita tadi udah punya outcome, udah punya proses, udah punya identity. Terus habis itu, besok pas mau dilakuin, mager. Nggak jadi deh, Kak Salma, aku nggak jadi deh mager gitu ya. Mau bangun pagi, nggak jadi deh snooze aja gitu. Kehilangan motivasi. Nah,
Semoga ya teman-teman, dengan kalian um, udah punya reason yang kuat. Tadi kan kita udah nanya kenapa sampai 3 kali nanya, atau bahkan kalau bisa 10 kali tanya. Kalian udah punya reason yang kuat dan kalian udah lebih semangat karena kalian punya identitas itu. Bahkan I can go as far as giving yourself a new name. Jadi misalnya aku tuh pengen jadi orang yang jago public speaking, dan orang yang I look up tuh adalah Najwa Shihab. Oke, berarti besok pagi identitas aku adalah Salma Shihab gitu. Ini kadang kita harus agak halu gitu ya, tapi eh, itu namanya embodying your identity gitu. Identitas aku adalah aku emang tipe orang yang jago ngomong kayak Mbak Nana gitu. Jadi hari ini namaku adalah Salma Shihab gitu. Bisa aja. Dan terserah kalian kalau kalian mau kayak gitu juga. Nah, sekarang aku mau kenalin ke kalian nih. Ini bagian terakhir ya dari presentasi aku. Kenapa sih kita sering abis itu kita ya udah mager nggak jadi ngelakuin em, diri kita versi Salma 2.0 itu, nggak usah lah gitu, nggak usah lah apa Sylvie 2.0 dan teman-teman 2.0, nggak usah lah gitu ya, karena di dalam otak kita itu ada namanya monkey mind sama monk mind. Ini aku belajar dari Jay Shetty. Jadi monkey mind itu adalah pikiran kita yang kayak udah nggak usah tidur lagi aja, nggak usah bangun pagi, udah nggak usah masuk lagi ke selimut, udah nggak usah lari-lari hari ini, udah nggak usah nabung, mending lo beli Starbucks, enakan 30.000 juga nggak terlalu signifikan lah dalam hidup lo gitu. Atau kayak jangan mulai bisnis itu, nanti kamu gagal loh gitu ya. Kenapa sih ada monkey mind ini? Monkey mind ini tuh sebenarnya dia tuh cuma pengen having fun dan juga pengen instant gratification. Karena emang enak tidur di dalam kasur setiap pagi gitu ya, dibandingkan sama kamu harus pakai baju olahraga gitu dan melakukan olahraga. Emang lebih gampang kan sebenarnya ngikutin monkey mind. Nah, tapi sebenarnya kita juga punya monk mind, monk atau kayak biksu gitu ya. Monk mind ini adalah pikiran kita yang lebih rasional dan berpikir jangka panjang. Ketika kita mendorong diri kita untuk melakukan hal-hal yang bermakna buat diri kita, benefitnya itu mungkin long term, benefitnya nggak short term. Jadi ada grafik ya, mungkin aku nggak tunjukin di sini, tapi ada grafik dari James Clear yang nunjukin kalau kita ngelakuin suatu habit itu mungkin nggak langsung linear gitu, tapi bakal awalnya tuh dia naiknya perlahan-perlahan. Dan ketika itu naiknya perlahan, kadang orang-orang jadi kecewa. Kayak, aduh, buat apa sih aku meditasi setiap hari? Nggak ada yang berubah. Buat apa sih aku olahraga tiap hari? Otot aku nggak kelihatan juga gitu ya. Jadi naiknya perlahan. Tapi nanti by time dia akan eksponensial. Dia akan naik tiba-tiba semakin drastis. Nah, jadi kita di sini in building habits, ada elemen kita harus bersabar juga. Tapi aku mau kasih beberapa tips nih ya untuk kita bisa memperkuat our monk mind. Caranya ada dengan 4R. Oke, ini nggak perlu kalian jawab di jurnal. Nanti kita akan masuk ke breakout room setelah ini berdua-berdua untuk sharing kira-kira 4R kalian tuh apa. Oke, 4R-nya adalah R yang pertama, reminder of reason. Tadi kan kita udah tahu nih reason kita tuh pengen bangun habit ini karena apa gitu ya. Gimana kamu bisa ngingetin diri kamu tentang reason ini? Kalau aku personally suka di kamar aku ini banyak post-it. Jadi aku ngingetin reasonnya di post-it gitu. Aku tulis aja di post-it yang dimana aku akan sering lihat setiap hari. Atau bisa juga kalian jadiin wallpaper handphone, atau kalian bikin reminder di handphone, di kalender, Google Calendar. Jadi akan pop up setiap hari. Atau macam-macam. Kalian mau taruh post-itnya di atas laptop karena kalian tiap hari pasti buka laptop, itu juga bisa. Oke, itu reminder of reason. Yang kedua adalah make it recognizable. Gimana caranya kamu bisa bikin habit ini tuh mudah untuk dilakukan. Misalnya nih, aku kasih contoh, kalau kalian pengen olahraga setiap hari gitu ya, mungkin akan lebih gampang kalau kalian udah naruh baju olahraga kalian di sebelah kasur. Jadi besok pagi bangun, langsung melihat baju olahraga, mau nggak mau kalian ganti. Atau bahkan kalian tidur dengan baju olahraga kalian. Jadi besok pagi bangun tuh kayak, ya no excuse ya, gue udah pakai baju olahraga gitu. Atau yang mau manage uang dengan lebih mudah, misalnya kalian langsung bikin aja sistem di aplikasi, di
M-banking kalian untuk langsung potong gaji kalian, langsung potong 20% di bulan ini untuk masuk ke tabungan. Jadi ini macam-macam ya, terserah kalian nanti caranya gimana untuk buat habit ini lebih mudah. R yang ketiga adalah reward, gimana kamu bisa jadiin habit ini tuh memuaskan. Misalnya nih, kalau kalian pengen bisa manage uang dengan lebih baik, oke, kalau aku udah bisa nabung 1 juta per minggu, aku bakal beliin diri aku parfum. Misalnya kayak gitu. Atau kalian pengen olahraga gitu ya, oke, abis aku olahraga, aku bakal minum kayak jus alpukat coklat kesukaan aku, misalnya kayak gitu. Jadi apa tuh rewardnya supaya habit ini terasa memuaskan. Dan yang terakhir adalah responsibility, atau kayak kita tuh biasanya lebih gampang nggak sih ngelakuin sesuatu kalau kita udah janji sama orang. Kalau cuma janji sama diri sendiri tuh kadang nggak dilakuin gitu kan. Jadi aku mau ngajak teman-teman jadi accountability buddy satu sama lain. Nah, untuk itu terakhir nih untuk acara kita hari ini, aku mau ngajakin kalian masuk ke breakout rooms. Nanti dari panitia bakal ngebagi kalian ke breakout room, dan nanti gantian aja cerita habit